Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Putra Sirak. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Berbahagialah suami dari istri yang baik, umurnya akan berlipat ganda. Istri berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tentram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah harta indah, yang dianugerahkan kepada orang yang takut pada Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu cerialah roman mukanya. Keelokan istri menyenangkan suaminya, tetapi kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhanlah istri pendiam, dan tak terbayarlah nilai istri yang terdidik. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang sedang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah tangga yang rapi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada suami yang sulit diajak berjalan bersama dalam iman. Ada anak yang memilih jalan yang berbeda dari harapan orang tuanya. Ada anggota keluarga yang sudah berkali-kali dinasehati, tetapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, ketika Sirak berbicara tentang seorang istri yang menjadi kebahagiaan bagi suaminya dan membawa kebaikan bagi keluarganya, kita jangan membayangkan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Sirak sedang menunjukkan nilai seorang perempuan yang hidupnya berakar pada Tuhan. Ia tidak hanya dinilai dari kecantikan atau kemampuannya mengurus rumah. Yang lebih penting adalah sikap hidupnya. Ia menghormati Tuhan dan menghadirkan kebaikan dalam keluarganya. Hari ini kita melihat contoh nyata dari seorang perempuan yang menjalani imannya di tengah keluarga yang tidak mudah, yaitu Santa Monica. Santa Monica hidup dalam perkawinan dengan Patricius, seorang suami yang dikenal berwatak keras dan pada awalnya bukan seorang Kristen. Ia tidak mengubah keadaan keluarganya dengan membalas kerasnya suaminya. Ia tetap menjalani hidupnya dan imannya. Kemudian pergumulan yang lebih panjang datang melalui anaknya, Agustinus. Agustinus menjalani kehidupan yang jauh dari iman yang diharapkan ibunya. Santa Monica tidak berhenti mendoakannya, bukan hanya beberapa hari atau beberapa bulan. Ia mendoakannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan mengikuti perjalanan Agustinus sampai ke Milan. Di sana, ia bertemu dengan Santo Ambrosius dan terus mendampingi perjalanan anaknya. Akhirnya, Agustinus bertobat dan menerima baptisan. Tetapi kisah Santa Monica bukan sekedar kisah tentang seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya berubah. Yang lebih penting adalah kesetiaannya selama bertahun-tahun ketika perubahan itu belum terlihat. Dan ini dekat dengan kehidupan kita. Kita mungkin juga mempunyai orang yang kita kasihi, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sudah menasehati, sudah berbicara baik-baik, sudah berusaha membantu, sudah mendoakan, tetapi orang itu tetap mengambil keputusan yang sama. Pada titik tertentu, kita bisa merasa lelah dan berpikir,
kapan dia berubah. Disinilah teladan Santa Monica membantu kita melihat sesuatu. Kita tidak selalu bisa menentukan pilihan orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah hanya karena kita menginginkannya. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita memperlakukannya. Kita bisa tetap mendoakannya. Kita bisa tetap mengasihinya tanpa membenarkan kesalahannya. Dan kita bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang membuat kisah Monica relevan. Bukan karena ia memiliki keluarga yang sempurna, justru karena ia menjalani iman di tengah keluarga yang tidak mudah. Maka, bagi kita yang sedang mendoakan seseorang, jangan merasa doa kita sia-sia hanya karena kita belum melihat perubahannya. Tetapi kita juga tidak perlu memaksakan hasilnya. Kita sudah melakukan bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada satu nama yang langsung muncul dalam pikiran kita. Seseorang yang sudah lama kita doakan. Anak, orang tua, suami, istri, atau saudara, atau seseorang yang kita kasihi. Bawalah namanya sekali lagi kepada Tuhan. Tidak perlu memaksa Tuhan memberikan hasil sesuai keinginan kita. Cukup katakan, Tuhan, aku tidak bisa mengubah dia, tetapi aku percaya Engkau mengenalnya lebih baik daripada aku. Jagalah dia dan tuntunlah dia. Sebab kadang bentuk kasih yang paling dewasa bukan terus memaksa seseorang berubah. Kadang kita perlu belajar tetap mengasihi, tetap mendoakan, dan menyerahkan orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Itulah salah satu hal yang bisa kita pelajari dari Santa Monica. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui orang-orang yang kami kasihi dan kami bawa dalam doa. Ada yang sedang jauh darimu, ada yang sedang mengambil jalan yang membuat kami khawatir. Ada juga yang sudah lama kami doakan, tetapi belum menunjukkan perubahan. Ajarilah kami seperti Santa Monica untuk tetap setia dalam doa. Berilah kami kebijaksanaan agar tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendampingi, dan kapan harus menyerahkan semuanya kepadamu. Kami tidak mampu mengubah hati orang lain. Karena itu, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah dalam hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajarilah kami tetap mengasihi mereka dengan cara yang benar. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.